له العفو الغفار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala maunah pertolongannya, atas segala rahmat kasih sayangnya, dan atas segala ridho dan kerelaannya. Ramadan sampai masuk hari yang ke-23 ini, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Kita berharap mudah-mudahan amal ibadah puasa kita, tarawih kita, sedekah kita, dan seluruh rangkaian amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari siksa kubur, siksa neraka, dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, ke dalam surganya, ke dalam surganya. Amin ya mujibas sa'il. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah kajian kitab Al-Muwatta disebutkan bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memikirkan umatnya, termasuk kita semuanya. Apa yang dipikirkan oleh baginda Rasul, apa yang disedihkan oleh baginda Rasul terhadap kita semuanya? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersedih, mengharap kepada Allah. Mengapa? Karena umur umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat singkat, sangat pendek. Ma baina sittina wa sab'in, rata-rata antara 60 tahun dan 70 tahun. Sementara umur umat nabi-nabi yang terdahulu sampai tembus 800 tahun, 900 tahun, bahkan sampai 1000 tahun. Sedihnya Rasulullah, umurnya singkat dan pendek-pendek ini, tetapi tidak mampu menandingi, menyamai ibadahnya, perjuangannya, zikir dan wiridnya, senandung Al-Qur'annya dengan umur-umur yang 800
sampai 900 tahun. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril yang datang menyampaikan wahyu, dijawablah dan turunlah surat Al-Qadar ayat yang pertama sampai terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Setelah turun ayat ini, baginda Rasul bergembira. Baginda Rasul senang gembira karena telah diperjuangkan oleh baginda Rasul, menangis baginda Rasul untuk kita, bersedih baginda Rasul untuk kita, berharap baginda Rasul agar umur umatnya yang pendek-pendek ini mendapatkan amal kebaikannya, sehingga siapa saja yang betul-betul berjuang sungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, lebih-lebih Jumat ini adalah Jumat yang ketiga di bulan Ramadan ini, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang betul-betul mengharapkan umur yang barokah, umur yang bermanfaat, umur yang penuh dengan ibadah kepada Allah, bahkan umur yang memberikan manfaat bukan hanya dirinya kepada orang lain, maka gapailah, raihlah, burulah, kejarlah malam Lailatul Qadar yang disabdakan oleh baginda Rasul dan diperjuangkannya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri fil ashril awakhir min Ramadan." Raihlah, dapatkanlah, burulah, kejarlah bulan yang mulia datangnya Lailatul Qadar itu pada bilangan ganjil pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan yang seperti ini. Boleh jadi umur kita 40 tahun sudah kembali ke hadirat Allah, 50 tahun kepada Allah kembali. Ada yang 60 bahkan 70 tahun jika tidak pernah mendapatkan satu kali saja malam Lailatul Qadar, maka umurnya hanya 60 tahun, hanya 40 tahun, hanya 70 tahun, maka umurnya tidak dapat diperjuangkan oleh Rasulullah. Umurnya tidak ada banyak memberikan manfaatnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Oleh sebab itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajtahidu wa yashuddu fil ibadati fi ghairi. Baginda Rasul sangat berjuang, sangat sungguh-sungguh, sangat semangat ibadahnya, sangat sungguh-sungguh memperbanyak ibadahnya daripada ibadah-ibadah sebelumnya, mengingat pentingnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Kana ya'takifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashr awakhir min Ramadan hatta tawaffa. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 hari ini dihabiskan waktunya untuk perbanyak iktikaf di masjid, zikir, wirid, berdoa, beribadah, bermunajat kepada Allah, mendoakan keluarganya, wabil khusus mendoakan umatnya agar seluruh umatnya mampu mendapatkan malam-malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Baginda Rasul kembali ke kediamannya ketika mengambil makanan, kembali ke kediamannya ketika berganti baju. Setelah itu habiskan waktu untuk beriktikaf di masjid, beriktikaf di dalam masjid. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah.
Suatu ketika Nyai Aisyah, istri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, ma qara'tu 'inda Lailatul Qadr." Wahai baginda Rasulullah, kalaulah malam nanti atau besok malam atau malam-malam kapan saja saya dapat berjumpa dan bertemu malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar itu, ya Rasulullah, ma qara'tu inda Lailatul Qadri, apa yang saya baca setelah saya melaksanakan ibadah sholat, baca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya, ma qara'tu ya Rasulullah, apa yang harus saya baca? Kuliah Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Aisyah, jika kau ingin mendapatkan sangat keberkahan di dalam menggapai malam Lailatul Qadar, maka perbanyaklah doa. Allahumma innaka, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, afuwun, zat yang maha pengampun. Lalu ditambahi oleh ulama, karimun, zat yang maha mulia. Tuhibbul afwa, engkau ya Allah suka, engkau ya Allah cinta, engkau ya Allah gembira dengan pengampunan hamba-hamba. Fa'fu anna, ampunilah kami. Jika sendirian, fa'fu anni, ampunilah kami ya Allah dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah kami ya Allah dosa keturunan kami. Ampunilah kami ya Allah dosa muslimin muslimat semuanya. Kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Walaupun umur baginda Rasulullah 63 tahun, umur umat baginda Rasulullah antara 60-70 tahun, kalaulah mampu mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka bisa jadi umur keberkahannya, umur manfaatnya, umur kegunaannya bukan hanya 67 tahun, tapi bisa tembus sampai 800 tahun, sampai 900 tahun, bahkan 1000 tahun, karena mampu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Walaupun seumur hidupnya hanya 10 kali, hanya 10 kali, umur keberkahannya sampai 1000 tahun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka kita yang sekarang ini hidup, yang sekarang ini sehat, yang sekarang ini sempat di bulan Ramadan yang terakhir ini, niatkan dari dalam lubuk hati kita yang sangat suci ini, niatkan dari lubuk hati kita yang sangat bersih ini, ya Allah, saya ingin mengamalkan ajaran baginda Rasulmu ya Allah, untuk bersungguh-sungguh menggapai malam Lailatul Qadar, bersungguh-sungguh memperjuangkan malam Lailatul Qadar, bersungguh-sungguh bermunajat di malam Lailatul Qadar, bersungguh-sungguh berharap keberkahan malam Lailatul Qadar, sehingga setiap malamnya mampu bangun malam, mampu melengkapi dengan sholat tarawih, dan malamnya bangun malam, sebab malam-malam setiap Ramadan, lebih-lebih pada asril awakhir di bulan Ramadan 10 terakhir, bahkan lebih sepertiga malam yang terakhir, di malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mendengarkan hamba-hambanya, ingin memperhatikan hamba-hambanya. 3 hal yang diberikan kesempatan oleh Allah di malam-malam mustajabah. Allah menyampaikan dalam hadis qudsinya, hal min sa'ilin fa'utiya su'lahu. Adakah hamba-hambaku yang berharap kepadaku, hajatnya dikabulkan, cita-cita dan harapannya dikabulkan, apa yang menjadi keinginannya aku kabulkan. Mintalah kepadaku di malam-malam mustajabah, mintalah kepadaku di sepertiga malam yang terakhir, aku Allah akan mengabulkan. Fa'utiya su'lahu, aku Allah berjanji akan mengabulkan hajat-hajat kita. Mohon maaf jika ada hajat kita yang sampai detik ini belum dikabulkan oleh Allah, jika ada niatan kita yang belum dikabulkan oleh Allah,
maka kurang mendekatkannya dirinya kepada Allah di malam-malam mustajab, sehingga Allah belum mentakdirkan keberkahannya, hajatnya. Allah belum mentakdirkan dan memberikannya apa yang menjadi cita-cita harapannya, karena Allah ingin mendengar, Allah ingin memperhatikan mana hamba-hambaku yang cinta kepadaku, mana hamba-hambaku yang sayang kepadaku. Adakah yang bangun malam lebih malam mustajab? Fa'utiyasulahu, aku Allah berjanji akan memberikan dan mengabulkan hajat. Yang kedua, hal minta ibn fa'atuhu ilaih. Adakah wahai Muhammad, hamba-hambaku umat panjenengan wahai Muhammad yang bertaubat kepadaku Allah, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, walaupun dosanya sebanyak pasir di daratan, maka aku Allah Arhamur Rahimin, dan yang maha pengasih penyayang. Atubu ilaih, aku Allah pasti menerima taubatnya dan taubat asa, taubatan nasuha, betul-betul taubat kepada Allah, tidak mengulangi dosa dan kemaksiatannya, tidak mengulangi meninggalkan sholatnya, tidak mengulangi memakan barang-barang yang haram, tidak mengulangi mencari rezeki yang di luar rezeki yang ditentukan oleh Allah, maka Allah menerima taubatnya. Yang nomor 3 yang terakhir, hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Adakah hamba-hambaku yang memohon ampun kepadaku dari dosanya? Memohon ampun ada 2. Ada kalanya memohon ampun bukan karena dosa dan kemaksiatannya, tetapi butuh memohon ampun kepada Allah karena merasa dirinya sering melalaikan ibadahnya, dirinya belum dekat dengan Allah, lalu memohon ampun kepada Allah bukan karena dosa dan kemaksiatannya, tapi ingin dekat dengan Allah, sayang dengan Allah, ingin rindu dengan Allah. Maka hamba yang seperti ini Allah fa'aghfir lahu, Allah akan mengampuni. Yang kedua, ada kalanya orang yang beriman dosa dan maksiat sebelum Ramadan ini, sebelum datangnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, sholatnya sering ditinggalkannya, puasanya banyak yang bolong, banyak yang gugur, banyak yang batal. Berjanji kepada Allah di malam mustajabah ini, dia bertaubat kepada Allah dari dosa dan kemaksiatannya. Atubu ilaih, aghfir lahu, aku Allah akan berjanji kepadanya, aku Allah akan mengabulkan apa yang menjadi permohonannya, yaitu aku Allah akan menerima dan menerima ampunannya. Aku Allah mengampuni dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya lebih banyak dari jumlah pasir, lebih banyak dari puing-puing yang ada di lautan. Oleh sebab itu, saat-saat yang seperti ini adalah mustajabah, dikabulkannya doa-doa kita. Maka rugilah umat baginda Rasulullah yang diperjuangkan oleh Rasulullah, lalu di akhir Ramadan ini tidak berbuat apa-apa, tidak semangat apa-apa, tetap sama seperti Ramadan yang lalu, sama seperti di luar bulan Ramadan. Maka inilah orang-orang yang di akhir Ramadan tidak akan mendapatkan stempel takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita semuanya berharap di akhir Ramadan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah. Bahkan kita mendapatkan predikat yang paling mulia di sisi Allah adalah la'allakum tattaqun, yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling mulia kepada Allah, yang paling tinggi derajatnya kepada Allah, orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Demikianlah khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, hati kita disinari oleh nurullah wa nur Muhammad, diberikan oleh Allah hati yang bersih, istiqomah ibadah kita, hati yang bersih, istiqomah menjauhi larangan kita, hati yang bersih senantiasa mendekat diri kepada Allah, hati yang bersih tidak ada iri dengki benci kepada siapa saja, hati yang bersih selalu bersih lisan kita, selalu bersih hati kita, selalu bersih langkah kita menuju
menuju ridha Allah, dan kapan saja kita dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan kami dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zayni ibadika wa ashraf ibadik sayyidina